Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Surya Pradana di 600190214. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu break even point atau BEP. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian dari BEP sendiri. Break even point atau titik imbas merupakan tingkat aktivitas di mana suatu organisasi tidak dapat mendapatkan laba dan juga tidak menderita kerugian. Kemudian ada analisis break even point adalah suatu teknik analisa untuk mengetahui penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi tetapi juga belum memperoleh laba. Nah, dapat disimpulkan bahwa break even point merupakan suatu kondisi di mana perusahaan pada saat ini penghasilan yang diterima sama dengan biaya yang dikeluarkan dengan mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan dari komposisi produk yang diperlukan selama periode tertentu. Lanjut, yaitu manfaat dari BEP. Ada beberapa manfaat dari penerapan BEP. Di antaranya yaitu rencana produksi dan penjualan bisa direncanakan dengan menggunakan konsep BEP, sehingga penjualan yang direncanakan perusahaan tentunya disertai dengan target laba yang diinginkan. Kemudian membantu dalam menentukan harga jual. Dalam membuat rencana harga jual, perusahaan berdasarkan pada proyeksi penjualan yang telah direncanakan serta target laba pada periode yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, digunakan untuk menentukan alternatif pemilihan metode produksi atau pemilihan produksi. Karena untuk memilih mana alternatif terbaik bisa digunakan analisis biaya, laba, dan volume. Nah, di sini terdapat grafik dari BEP sendiri. Dapat dilihat berdasarkan grafik tersebut, garis pendapatan berpotongan dengan garis biaya pada titik peluang pokok atau BEP. Sebelah kiri BEP menunjukkan daerah kerugian, sedangkan sebelah kanan BEP menunjukkan daerah keuntungan. Model ini memiliki asumsi dasar bahwa biaya per unit ataupun harga jual per unit dianggap tetap ataupun konstan, tidak tergantung dari jumlah yang terjual. Kemudian ada jenis-jenis biaya. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi perubahan volume produksi pada periode dan tingkat tertentu. Biaya tersebut misalnya seperti penyusutan mesin, penyusutan bangunan, sewa asuransi aset perusahaan, serta gaji tetap para karyawan. Kemudian ada biaya variabel, yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan kapasitas produksi. Contoh dari biaya variabel antara lain seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya langsung, dan biaya tenaga listrik mesin, dan sebagainya. Kemudian ada yang ketiga, yaitu biaya semi variabel, di mana biaya yang jumlah totalnya akan berubah sesuai dengan perubahan volume produksi, namun perubahannya tidak proporsional. Kemudian ada rumus untuk menghitung BEP. Ada dua, yaitu atas dasar rupiah dan atas dasar unit. Untuk dasar rupiah dengan rumus yaitu VC merupakan biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel dibagi dengan penjualan. Sedangkan atas dasar unit VC itu biaya tetap dibagi dengan P, yaitu harga jual per unit, dikurangi VC variabel.
biaya variabel. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan, antara lain yaitu ada 3 faktor. 1. Perubahan biaya tetap. Perubahan biaya tetap akan berbanding lurus dengan tingkat BEP meningkat pula. Jika biaya tetap diturunkan, dengan BEP akan bergerak terus ke titik yang lebih rendah. Yang kedua, perubahan harga jual per unit. Kelebihan dari perubahan biaya tetap, perubahan harga jual akan terbalik dengan tingkat break-even point. Kemudian yang ketiga, perubahan biaya variabel per unit. Perubahan biaya variabel per unit juga berbanding lurus dengan tingkat break-even point. Meningkatkan biaya variabel per unit akan meningkatkan break-even point. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, di sini terdapat contoh perhitungan dari BEP, di mana contoh tersebut diketahui perusahaan PT Elang Mandiri di bidang peralatan perkakas material memiliki data sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas produksi yang dapat dipakai 100 unit mesin material, harga jual persatuan adalah 600 per unit. Kemudian total biaya tetap adalah 100 juta dan total biaya variabel adalah 200 juta. Dengan rincian biaya tersebut adalah sebagai berikut. Di sini ada fixed cost atau biaya tetap, ada yang totalnya mencapai 100 juta, kemudian ada biaya variabel yang totalnya mencapai 200 juta. Nah, di sini merupakan langkah-langkah perhitungan BEP. Yang pertama yaitu dengan menentukan total penjualan, di mana 100 unit dikali dengan biaya per unit yaitu 6.000, yang berarti total penjualan sebesar 600 juta. Kemudian biaya tetap unit sebesar 1.000 per unit, kemudian ada variabel per unit 200 juta per 100, sama dengan 2.000 per unit. Kemudian untuk menghitung BEP dalam unit, yaitu berdasarkan rumus yang tadi, 100 juta dibagi dengan 600 dikurangi 2000 sama dengan 25.000 per unit untuk agar bisa memenuhi BEP. Kemudian BEP dalam rupiah yaitu biaya tetap dibagi dengan 1, kemudian 200.000 per 600 juta sama dengan 150 juta. Kemudian sudah cukup, sekiranya sudah cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.